Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabad. Apa kabar anak-anak Ustadz? Bi khair, Masya Allah. Baiklah anak-anak Ustadz semua, ini Insya Allah kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita. Seperti biasa anak-anak Ustadz ingatkan, antum bisa membuka kameranya biar Ustadz dapat melihat antum, ya. Nah, tengok Fatur sudah buru-buru dia pakai baju nih. Masya Allah. Nah, yang lain boleh buka kameranya. Ya, ini yang Ustadz lihat si Rizik, ya, Fahri, Fatur. Nah, ini baru bermunculan yang lainnya. Makarim, ya, Khalif. Nah, jadi Ustadz biar bisa lebih mengenal antum juga. Kita kan belajarnya hanya melalui Zoom. Kalau antum gak buka kameranya, macam mana Ustadz bisa melihat antum, menandai antum? Oh, ternyata yang rajin itu si Rizik kayak gini, Masya Allah, ya kan? Sekarang yang suka nanya-nanya Ustadz tuh ternyata si si Faik misalnya. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, ini sebentar lagi kita akan menerima hasil dari ujian kita, ya anak-anak Ustadz, ujian PTS yang kedua. Di sini Ustadz perhatikan, masih banyak diantara anak-anak Ustadz yang kelas 7 ini belum melengkapi tugas-tugas yang Ustadz berikan, ya. Masih banyak yang belum mengumpulkan tugas-tugasnya. Padahal seharusnya Ustadz sudah bisa mengirimkan nilai antum kepada wali kelas antum, ya. Nah, jadi anak-anak Ustadz, ya, ini harus antum perhatikan agar nanti jangan sampai ketika waktu penerimaan raport antum belum bisa menerima raport karena tugasnya belum selesai, ya. Baik itu tugas praktek maupun tugas teorinya, ya. Nah, itu anak-anak Ustadz ingatkan kepada antum untuk segera, mumpung ini masih ada waktu hari ini, ya anak-anak Ustadz. Begitu juga yang remedial, ya. Yang remedial ada beberapa orang yang sudah menjapri Ustadz langsung kasih materi remedialnya. Tetapi yang tidak, ya tidak Ustadz kasih, ya. Jadi antum harus aktif nih. Kira-kira Ustadz ana apa nih yang kurang, pelajaran apa nih yang kurang, antum harus tanyakan kepada guru-gurunya, ya. Jangan antum diam-diam, ya, karena belajar di masa-masa seperti ini, ya antum harus benar-benar aktif. Kalau antum nggak peduli, ya hasilnya juga nanti tidak ada anak-anak Ustadz, ya, hasilnya tidak ada. Begitu juga dengan tugas kita yang pekan kemarin, ya, tugas kita yang pekan kemarin, ya. Ada yang sudah mengirimkan, ada mungkin hari ini dia mau menunjukkan kepada Ustadz, ini Ustadz sebenarnya tugas ana tuh ini, ana mau bacakan saat Zoom, boleh, ya, boleh, ya, tapi jangan sampai dikirim juga tidak, dan saat Zoom ini juga nggak ada juga, ya, berarti nilai antum tidak ada. Baiklah, kira-kira ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini? Rizik ada? Nggak ada? Fahri? Fatur? Nggak ada. Ya. Ini si Ustadz perhatikan, si Mirza belum kelihatan, Wildan belum kelihatan, ya, Makarim belum kelihatan, Ezar belum, Keis juga belum, Refli, Fahri, Miko, Irsyad, ya. Nah, baru muncul lagi. Baiklah anak-anak Ustadz, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita tentang tanaman
Tanaman apa? Siapa yang masih ingat? Iya, tanaman obat. Ya, tanaman obat. Jadi apa itu kemarin tanaman obat yang udah kita pelajarin, apa tuh maksudnya tanaman obat? Nah, tanaman yang bisa dijadikan untuk jadi obat gitu ya. Terus ada lagi kira-kira? Penyakit ya. Yang diduga dapat menyembuhkan ya, menyembuhkan penyakit. Ya, kemarin juga ada beberapa nih yang sudah Ustadz kasih tugas tentang jenis-jenis tanamannya, kemudian manfaatnya apa gitu ya. Ya kan? Ciri-cirinya apa yang dimanfaatkan, kemudian kegunaannya sebagai apa ini? Obat apa? Oke, sekarang Ustadz akan tanyakan kepada Ezar. Nah, Ezar, mana tugas antum kemarin? Ada? Ada. Coba antum perlihatkan kepada Ustadz tugasnya dan ya. Oke, baiklah. Ezar, antum sebutkan satu saja Ezar dari yang antum tulis itu jenis tanaman obatnya. Kumis kucing ya. Terus yang dimanfaatkan apa tuh? Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya Ezar, ciri-cirinya. Batang berbulu halus. Terus bagian apa yang dimanfaatkan? Oh, daunnya ya, daunnya ya. Kemudian kegunaannya, oh, mengobati penyakit ginjal. Tahu antum kayak mana cara pengolahannya? Kira-kira? Belum tahu ya, tapi berdasarkan informasi bahwa itu dapat mengobati penyakit ginjal. Baiklah. Nah, ini tiba-tiba semua kamera dimatikan. Hilang semua orangnya. Nah, tiba-tiba mati lampu mungkin ya di sana semuanya. Oke. Baiklah. Ustadz akan tanyakan si Nafis. Tadi Nafis ada, sekarang hilang. Silakan Nafis, buka kameranya. Mana Nafis? Ya. Mana tugas antum, Pis? Allahu Akbar. Ya. Antum ini udah mulai terlena ini. Tugas lupa. Kemarin juga prakteknya baru ngumpulkan, ya kan? Oke. Ya, kita pindah ke Lutfi. Lutfi. Mana Pi? Tugas antum? Udah? Yang antum tulis? Tunjukkan ke kameranya, Pi. Ayo, mana Lutfi? Ya, mana dia? Coba tunjukkan Ustadz. Yang udah antum tulis. Lutfi. Iya, tugas yang antum tulis, yang di buku itu mana? Tunjukkan di kamera biar Ustadz lihat. Udah buat atau belum antum? Hah? Belum? Berarti sama kayak Nafis antum. Nah, tuh kan udah 1 pekan Ustadz suruh kan, antum belum dapat juga. Si Yuga.
Ayo ga? Juga? Buat antum? Buat antum? Juga? Muhammad juga? Oke, baiklah anak-anak Ustadz. Biar kita tidak terbuang waktunya ya, jadi Ustadz panggil antum, jika tidak ada berarti Ustadz anggap antum tidak membuat ya. Oke, Fahri, silakan Fahri. Tunjukkan pada Ustadz. Ya, silakan bacakan satu aja dulu, Fahri. Antum udah kirim ya, Pak Ustadz ya, kemarin? Belum? Sudah? Ya, antum udah kirim. Ya, silakan bacakan satu saja, biar teman-teman antum seri ya. Terus panjang. Batangnya. Oh, mengurungkan gula darah ya. Antum sering konsumsi juga itu? Oh ya, Masya Allah ya. Pantesan sehat ya. Oke, taib. Ya, baik ya. Ustaz mau seperti itu. Jadi bisa kita menambahkan informasi kepada kawan-kawan yang lain. Sebenarnya anak-anak Ustaz, tanaman obat ini nggak susah kita mencarinya. Jadi kalau ada yang beralasan, Ustaz, anak belum dapat Ustaz. Kan sudah Ustaz katakan pekan yang lalu, antum pergi aja ke dapur, antum tengok apa yang ada di dapur, kemudian antum tanya sama umi antum, ini gunanya untuk apa? Itu sudah bisa jadi tugas antum. Jadi harusnya tugas yang mudah ini antum nggak perlu sampai nggak buat. Oke, Rizik. Rizik tadi udah ya, belum? Hah? Ya, silakan Zik. Rizik pasti buat ini, Ustaz yakin. Jahe ya, jahe. Rematik. Ciri-cirinya agak tajam. Bagian yang dimanfaatkan apa tuh? Apanya? Batangnya, daunnya, hah? Iya, rimpangnya ya, Masya Allah. Oke, baik. Baik. Hanif, silakan Nif. Iya. Ini Ustadz tanya 5, 2 yang buat. Tanya 6, separuh nih ya anak-anak Ustadz ya. Azam. Ya. Silakan Zam. Silakan Zam. Buat antum. Buat Zam. Ya, silakan bacakan satu Zam. Iya, silakan bacakan satu saja. Cengkeh, ya. Oh, sakit kepala, sakit telinga. Kira-kira antum pernah tahu nggak cara pengolahannya, diapakan? Belum. Ya, ada misalnya direbus, airnya diminum ya kan? Kalau sakit telinga, direbus, airnya dimasukkan ke telinga, enggak? Enggak ya. Ya, jadi antum juga harus ini ya. Nanti harus lebih banyak wawasannya tentang
bagaimana cara memanfaatkannya. Tapi nggak apa-apa, ini sudah bagus ya anak-anak Ustadz ya. Antum sudah tahu manfaatnya minimal dan bentuk ciri fisiknya dan apa saja yang dimanfaatkan. Baik anak-anak Ustadz, ya alhamdulillah ini sudah banyak yang Ustadz tanya langsung sudah buat. Sultan, mana Sultan? Sultan ini, Sultan. Ya silakan Sultan. Ya antum buat. Ya silakan. Ya silakan baca satu aja Sultan yang belum dibacakan teman-teman antum. Siapa tahu antum menemukan tumbuhan yang kita tidak tahu. Bawang putih ya silakan. Hampir bulat. Iya, terus manfaat. Mm-mm. Mm-mm. Oh, baik ya. Itu banyak sekali manfaatnya ya ternyata ya Sultan ya. Antum suka konsumsi bawang putih nih? Enggak ya, enggak ya. Nah, baik anak-anak Ustadz, ini kalau misalnya nanti antum, Ustadz, Ana sebenarnya tadi sudah buat, tapi Ustadz nggak panggil-panggil Ana. Ya nanti antum boleh ya, yang belum sempat Ustadz panggilkan, antum boleh nanti kirimkan ya. Ya tapi upayakan antum ketika Ustadz panggil saat ini bisa menjawab. Baiklah, Alwi silakan Alwi. Alwi Ahmad. Ya Alwi. Nggak ada. Ya. Tidak ada Alwi. Ragil, mana Ragil? Ya. Ini siapa ini? Ya silakan. Siapa nih antum? Nama? Oh Sultan ya, Sultan silakan Sultan. Antum tadi ngirim ya kemarin? Ya nanti kirim aja lagi ya. Kirim. Ya. Ya ada lagi kira-kira Ragil, mana Mas Ragil nih? Ya sebaiknya anak-anak Ustadz antum bisa buka kameranya, jadi Ustadz bisa lihat antum dan tahu kalau antum sedang mengikuti pembelajaran. Ini Ustadz perhatikan banyak sekali yang tidak membuka kamera, jadi Ustadz tidak tahu antum sedang belajar atau sedang main atau sedang tidur. Ya bahkan mungkin ditinggal saja handphonenya. Ketika Ustadz panggil juga tidak ada ya. Nah, ketika Ustadz panggil tidak ada. Rafli ya, Irsad, Syuhada, Makarim sudah hilang lagi ya. Jadi upayakan antum bisa membuka kameranya, Ustadz bisa melihat antum. Ya Ragil silakan Ragil. Mana tugas antum? Antum kenapa kok lemes sekali nih? Baru bangun tidur antum? Nah, berarti antum tadi tiduran ini ya. Ya silakan, mana tugasnya? Yang lain silakan buka kameranya biar Ustadz bisa melihat antum sedang belajar.
Ya silakan, Ragil, jangan terlalu lama. Ya, ini siapa yang nanya sama Ustadz nih? Ragil ya? Berarti ini Ustadz perhatikan, banyak anak-anak Ustadz kelas 7 ini yang ketika Zoom dia sedang tidak belajar. Ya, sedang tidak belajar, bahkan mungkin tidur. Ya, sudah hampir separuh waktu kita habiskan, lebih dari separuh waktu, antum nanya tugas apa Ustadz? Nah, berarti selama Ustadz kita pembelajaran tadi, antum tidak mendengarkan. Ya, antum tidur. Atau mungkin antum tinggal. Nah, ini anak-anak Ustadz, ini perlu menjadi perhatian, bahwa antum haruslah serius dalam belajar. Ya, hal-hal seperti ini akan menjadi catatan guru-guru antum. Ya, sebagai penilaian. Ya, karena kita tidak bertatap muka, hendaknya saat Zoom ini antum juga bisa lebih serius. Ya, kalau seperti ini, tengok, ini banyak sekali Ustadz perhatikan. Ini juga akan menjadi catatan Ustadz yang tidak membuka-buka kamera, dan ketika ditanya juga tidak menjawab. Ya, tidak menjawab. Keis, Rizan, ya kan, Ezar, Rafli, Miko, nah, Irsyad, Rafli, Refli. Nah, jadi biar Ustadz bisa melihat antum serius dalam belajar. Ya, baiklah anak-anak Ustadz. Ya, ini nanti bagi yang belum, silahkan antum kirim saja melalui WA Ustadz, ya, untuk tugas-tugasnya. Jangan sampai antum tidak mengirimkan. Jangan lagi tanya. Ustadz paling tidak suka ketika sudah mulai pembelajaran, kemudian sudah 2 minggu, baru ditanya, Ustadz kita materinya apa Ustadz? Ustadz tugas kita apa Ustadz? Berarti antum tidak mengikuti video pembelajaran. Ya, seharusnya antum menanyakan sesuatu yang antum belum paham. Ya, bukan nanya, Ustadz apa tugasnya Ustadz? Karena antum bisa melihat sendiri, ya, rekaman videonya. Ataupun saat pembelajaran ini, apalagi antum sudah ikut Zoom, antum nggak tahu tugasnya apa. Ya, berarti ini benar-benar antum tidak belajar. Ya. Baiklah anak-anak Ustadz, ini kita akan lanjutkan saja. Nanti sisanya yang belum, antum boleh kirimkan langsung di WA Ustadz. Baiklah, ini ada tanaman obat, ya. Kita tahu di negara kita ini, di Indonesia ini banyak sekali tumbuhan, ya, tumbuhan tanaman obat. Setiap daerah mempunyai keunggulan, ya, produk tanaman obatnya. Ya, ini ada tanaman obat yang misalnya antum sangat mudah menjumpai di daerah tempat tinggal antum, ya. Dan ini tanaman obat ini, ya, banyak sekali macamnya. Ada yang dimanfaatkan daunnya, akarnya, rimpangnya, buahnya, bahkan bunganya juga, ya. Ini contohnya, kayak tadi ada teman antum yang menyebutkan tanaman obat jahe, kunyit. Ini adalah jenis tanaman, ya, yang dimanfaatkan rimpangnya, ya anak-anak Ustadz, ya, sebagai tanaman obatnya, ya. Jadi yang dimanfaatkan adalah rimpangnya. Ya, jadi anak-anak Ustadz sudah tahu, ya, kira-kira jahe ataupun kunyit. Ada yang belum pernah lihat? Ustadz, ana belum pernah lihat jahe Ustadz. Kayaknya ana nggak tahu. Ya, saya rasa semua sudah, ya. Mungkin di dapur Umi antum, kalau nggak ada, antum langsung pergi aja ke dapur, tanya sama Umi antum, nanti ditunjukkan. Ini namanya jahe, ini namanya kunyit. Jahe dan kunyit warnanya berbeda, ya kan? Walaupun sama-sama yang dimanfaatkan adalah rimpangnya, ya. Kemudian ada yang dimanfaatkan daunnya, ya, daun katu atau daun sirih. Ini ada juga daun sirih, ya anak-anak Ustadz, ya. Biasanya nih, seingat Ustadz dulu, kalau misalnya ada yang hidungnya berdarah, ya kan, ada yang pernah gitu, mimisan namanya, ya, keluar darah dari hidungnya tiba-tiba, ya, atau karena kepanasan, ini bisa diobati dengan daun
daun sirih, ya kan? Atau juga ada Ustaz, nenek anak Ustaz, kerjaannya ngunyah-ngunyah daun sirih aja terus, ya kan? Nah, dimanfaatkan untuk ya bisa juga ya untuk kekuatan gigi kita, ya banyak macamnya. Kemudian buahnya nih anak-anak Ustadz, buah. Nah, kadang-kadang anak-anak Ustadz ini suka menghiraukan ya bahwa sebenarnya jenis buah-buahan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Cuman kita kadang-kadang nggak berpikir kalau itu bisa jadi obat karena kita sering mengkonsumsinya ya. Nah, jadi jenis tanaman obat ini tidak hanya ketika kita sakit saja ya kita konsumsi ya, juga menjaga kesehatan juga bisa ya nanosannya, seperti jeruk nipis dan mengkudu. Ini juga jenis tanaman yang dimanfaatkan buahnya ya, buahnya. Jeruk nipis tahu ya anak-anak Ustaz ya? Rizik tahu ya Zik? Ya, suka antum minum jeruk nipis? Taruh madu. Wah, jadi obat apa itu? Jadi obat apa kalau jeruk nipis kasih madu? Oh, Zulfikar ini ya. Antum sering konsumsi itu ya? Iya, berarti antum sering batuk. Iya, nah, tengok itu kan dapat antum tahu jenis tanaman obatnya. Ya jeruk nipis ya kan. Kemudian ini ada bunga nih, bunga rosella dan mahkota dewa ya. Jadi ini yang dimanfaatkan bunganya. Ya, setahu Ustadz nih jenis bunga ini diseduh dengan air ya. Kemudian dijadikan seperti teh ya kan. Ini biasanya sering ini ya untuk apa namanya dijadikan jenis minuman ya. Jadi anak-anak Ustaz sudah paham ya, ini ada jenis rimpangnya, daunnya, buahnya, dan bunganya. Sekarang ini ada jenis akarnya anak-anak Ustaz, akarnya ya. Jenis akar wangi, pasak bumi ya. Kemudian ada yang jenis batangnya ya, kayu manis. Ini termasuk jadi bumbu masakan juga anak-anak Ustaz ya. Ini kayu manis, brotowali ya. Kemudian bijinya ada lada ya. Ini juga bisa sering dijadikan bumbu masakan ya anak-anak Ustaz ya. Kemudian jintan ya, jintan. Nah, ini juga termasuk jenis tanaman obat yang dimanfaatkan adalah bijinya ya. Baiklah anak-anak Ustaz ya. Ustaz harapkan ini kita semakin dekat nanti menuju ujian semester 2 ya, untuk kenaikan kelas anak-anak Ustaz. Ingat anak-anak Ustaz kelas 7 ini antum harus serius dalam belajar ya, terutama dalam mengerjakan tugas-tugas ya anak-anak Ustaz. Jangan bermudah-mudah antum, Ustaz cuman pelajaran prakarya aja kok Ustaz, Anda nggak usah ngumpulkan nggak apa-apa ya. Ustaz punya data-datanya. Nanti antum ketika bagi rapor, Ustaz nilai anak kok seperti ini. Nah, ya, ingat antum juga harus serius dalam belajar yang lain ya. Kalau pelajaran prakarya ya mungkin ini sangat bermanfaat bagi kehidupan antum sehari-hari ya. Kehidupan antum sehari-hari. Jadi bisa antum praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebaiknya antum lebih serius dalam belajar ya. Siapa tahu nanti antum setelah ini antum mau jadi pengusaha ya kan, membudidaya atau bahkan menjadi petani tanaman obat. Masya Allah ya anak-anak Ustadz ya. Jadi kita kalau butuh sesuatu, Ustadz si Rizik nih banyak tanaman obatnya, kita langsung ke sana ya kan Zik. Udah ada tanaman apa di rumah antum? Durian. Jadi apa? Daun apa? Daun ketapang.
Boleh. Nanti antum japri Ustaz, Ustaz akan kasih linknya ya. Daun apa? Iya. Daun pandan. Masya Allah ya. Ya, nanti antum tambah koleksi antum ya. Ya, baik. Baiklah anak-anak Ustadz, ini karena waktu kita sudah habis, ya, waktu kita sudah habis. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan lagi anak-anak Ustadz pembelajarannya. Jika ada yang belum paham, antum nanti boleh tanyakan kepada Ustadz. Bagi anak-anak Ustadz yang remedial, silahkan hubungi Ustadz. Nanti akan Ustadz berikan link remedialnya, ya. Baiklah, saya cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ustaz tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.